Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi ya di STC Misteri dan juga Cak Yoyon bersama saya ya. Untuk video kali ini tuh saya akan membahas tentang kodam ya. Tentang kodam, baik itu kodam panggilan ataupun kodam leluhur ya. Jadi untuk kali ini tuh saya akan membahas kodam leluhur loh. Untuk kodam leluhur, biasanya tuh nggak sembarangan orang ya, nggak sembarangan orang tuh didatangi kodam leluhur ataupun bisa memiliki kodam leluhur. Meskipun kakek buyut kita mempunyai kodam, tapi kita nggak sembarangan memilikinya lur. Nggak sembarangan dia turun sama kita gitu loh. Nggak sembarangan dia diwarisi oleh kodam leluhur gitu loh. Kodam kakek yang sudah nggak ada ya gitulah. Jadi misalkan gini loh. Misalkan dalam rumah tangga kita punya saudara 4 ya. 1, 2, 3 ataupun 4 ya. Jadi kita punya 4 saudara lah misalkan. Itu semua laki-laki misalkan. Ataupun ada yang perempuan. Jadi nggak sembarangan lur. Nggak sembarangan kodam itu datang ke kita gitu loh. Dia kodam itu juga milih-milih gitu. Dia juga milih anak yang mana yang kuat batinnya dan yang cocok sama saya gitu loh. Si kodam itu mencari sendiri lur. Ada saja, bisa saja yang 4 saudara kita yang 4 itu nggak ada yang cocok lur dengan dia lur. Itu bisa turun ke cucu kita gitu loh. Misalkan dari kita nggak ada, itu turun ke anak kita gitu. Dari buyut-buyut kita. Jadi meskipun kita punya atas-atas ya leluhur yang punya kodam, kita tuh nggak boleh beranggapan wah saya yang paling atas, nggak boleh lur. Karena kodam sendiri memilih mana anak yang cocok gitu lur. Batinnya yang kuat dan mentalnya yang kuat juga gitu, yang bagus gitu. Jadi dia tuh nggak akan datang sama anak yang lemah, batinnya lemah, dia nggak akan mau lur. Jadi video kali ini saya akan membahas anak yang cocok ataupun yang dipilih oleh kodam tersebut untuk dia dampingi gitu loh. Jadi misalkan anak sulung ataupun anak bungsu itu nggak masalah. Yang anak sulung jangan beranggapan kalau dia tuh yang lebih tua, saya lebih pantas untuk memiliki kodam leluhur, nggak boleh. Anak bungsu nggak boleh beranggapan saya paling muda, saya nggak pantas, nggak boleh lur. Karena yang tahu kodam sendiri lur, yang memilih lur. Jadi misalkan kalian punya saudara 4 ataupun 2 ya, di antara salah satu di antara kalian ada yang sering mimpi misalkan, mulai dari umur 17 tahun ke atas ya, kalian sudah sering didatangi mimpi. Baik itu didatangi kakek-kakek ataupun maung, macan. Dan itu pun berulang-ulang kali lor. Itu sama maksudnya. Itu bisa saja datang seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Bahkan hampir setiap malam pun dia akan datang kepada kalian lor. Itu namanya kodam leluhur. Tanpa kalian mengamalkan apapun, tanpa kalian mengamalkan ajian ataupun kalian datangi tempat-tempat yang akar untuk memanggil kodam, tanpa kalian tuh ritual, tanpa kalian puasa, kodam sendirinya akan datang kepada anda lur. Jadi yang terpilih itulah tanda-tandanya lur. Yang pertama, kalian sering didatangi mimpi, lewat mimpi ya, lewat mimpi itu mimpinya hampir sama terusan gitu. Kakek-kakek misalkan didatangi harimau ataupun macan gitu, kalian akan sering bermimpi seperti itu. Itu yang pertama ya, kalian sering didatangi mimpi dan mimpinya hampir sama, bahkan mirip sekali. Bahkan nggak ada selesai sedikit pun ya tentang mimpi itu. Misalkan kalian didatangi kakek, datang lagi kakek ataupun maung, datang lagi maung gitu. Ya, karena itulah salah satu ciri-ciri orang yang memiliki kodam leluhur. Seterusnya, kalian tuh datangi tempat, misalkan kalian jalan-jalan pergi ke suatu tempat gitu ya, yang kalian tidak tahu, maksudnya nggak pernah nyampe ke tempat itu.
Tapi di pikiran kalian ya, di pikiran kalian itu pernah datang ke tempat itu, ataupun tempat itu pernah datang ke mimpi kalian. Lalu secara nyata kalian datang ke tempat itu, secara sadar kalian datang ke tempat itu, maka kalian akan merasakan bahwa tempat ini pernah saya singgahi, pernah saya datangi gitu loh. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki kodam leluhur loh, sering didatangi mimpi yang berulang-ulang kali, bahkan sama, mimpinya sama ya. Terus dia tuh kalau pergi ke suatu tempat, dia pernah pergi ke tempat itu loh, gitu loh. Misalkan kalian nggak tahu tempat ini misalkan kalian nggak tahu, tapi kalian datangi. Setelah nyampe di tempat itu, kalian merasakan kalau tempat itu sudah pernah didatangi kalian gitu loh. Jadi itu salah satu insting yang sudah ditampakkan oleh kodam pendamping kalian gitu loh. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kodam sendiri memilih gitu. Kodam leluhur memilih. Kalau nggak turun sama anak-anaknya, mereka akan turun sama cucu-cucunya gitu loh. Karena darah yang mereka pilih tuh yang hampir sama, bahkan sama dengan kakek moyang mereka, kakek buyut mereka gitu loh. Dan batin mereka kekuatannya sama dengan buyut-buyut mereka gitu loh. Kalau nggak turun sama anaknya, maka dia akan turun sama cucu-cucunya loh. Oke, jadi lain lagi kalau misalkan kodam mengamalkan sesuatu, mengamalkan amalan ataupun hajian ataupun tirakat, puasa, itu lain lagi loh. Itu kan ada tanda-tanda yang lain lagi gitu. Karena itu kan yang dimaksud kodam memanggil kodam gitu loh. Itu namanya kodam panggilan loh. Kalau kodam leluhur itu nggak usah dipanggil pun datang loh. Dia sudah dari kecil dia akan menemani Anda gitu loh. Jadi kita tuh nggak usah apa-apa loh kalau kita tuh punya leluhur, punya buyut-buyut ya, dan kakek moyang kita yang memiliki kodam. Pas kita yang kepilih misalkan, kita tuh nggak usah rawat-rawat loh, kita tinggal pelihara gitu aja. Kita selaraskan dia, kita panggil dia, seringlah panggil-panggil biar dia tuh merasa kalau dirinya itu dimiliki gitu loh. Jadi untuk kalian yang sudah sering didatangi mimpi-mimpi seperti itu ya, seperti yang saya katakan tadi, maka kalian adalah salah satu orang yang memiliki kodam leluhur. Jadi kalau kalian sudah didatangi seperti itu, kalian cukup merasakan, kalian fokus, kalian rasakan, maka kodam tersebut akan datang dengan nyata, nggak bakalan dimimpi lagi. Kalian panggil aja gitu. Kalian cuma cukup merem, konsentrasi, panggil kodam tersebut. Insya Allah dengan nyata, dengan keyakinan kalian masing-masing, dia akan muncul di hadapan kalian. Tapi ingat, kalau dia muncul, jangan kabur, karena dia tuh kodam pendamping gitu. Oke, mungkin sudah jelas ya tentang penjelasan kodam leluhur, dan tanda-tanda orang yang memiliki kodam leluhur sudah jelas ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kalian. Amin.